Teman-teman sudah punya flash eksternal, tapi belum maksimal pemakaiannya. Atau bahkan teman-teman belum paham betul cara penggunaan flash eksternal ini bagaimana. Jangan kemana-mana, semuanya kita akan belajar bareng di cerita Febri Joko. Kali ini gue akan sharing cara penggunaan flash eksternal ke teman-teman semua. Khususnya flash yang manual teman-teman, tanpa ada fitur high speed sync atau fitur otomatis atau through the lens, atau biasanya disebutnya TTL ya teman-teman. Nah, sebelumnya gue melakukan disclaimer dulu bahwa yang gue sharing dan gue bagi ke teman-teman semua ini adalah based on dari pengalaman gue memotret dengan menggunakan flash eksternal. Jadi gue pengen memberitahu terlebih dahulu cara prinsip kerja dari flash eksternal itu ke teman-teman semua. Karena gue senang banget berbagi dan sharing is caring. Kalau teman-teman masih belum tahu alasan kenapa teman-teman harus invest atau punya flash eksternal, teman-teman bisa nonton di video gue yang ada di link di atas yang sesaat lagi muncul. Flash yang gue gunakan sampai saat ini untuk gue memotret adalah flash merek Yongnuo teman-teman. Tipenya tipe YN560 Mark III. Nah, untuk yang flash yang gue gunakan ini adalah benar-benar flash manual, kan nggak ada sama sekali fitur high speed sync atau fitur otomatis atau TTL. Nah, untuk fitur-fitur tersebut mungkin gue akan jelasin nanti di video selanjutnya teman-teman. Tapi kalau yang kali ini gue hanya fokus untuk flash manual. Kemudian rata-rata flash sendiri itu punya output cahayanya itu yang terendah yaitu 128 sampai full powernya di angka 1. Jadi jangan sampai kebalik teman-teman, kalau di penggunaan flash eksternal angka 128 itu justru adalah untuk cahaya yang paling rendah. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman memotret untuk mendapatkan cahaya output yang besar sekali, yaitu teman-teman bisa pilih 1:1 yang itu full powernya. Dan biasanya kalau menggunakan full power itu akan lebih banyak menyedot baterai dan lebih cepat habis. Nah, kemudian fitur lainnya biasanya kalau flash manual itu ada fitur zoom. Nah, zoomnya sendiri kalau di flash yang gue pakai di merek Yongnuo ini dari 24 mm sampai dengan yang terpanjang itu 105 mm. Nah, kalau misalkan fungsi zoom ini bisa digunakan sesuai dengan focal length dari lensa yang teman-teman pakai. Nah, kalau misalkan lainnya zoom itu bisa digunakan ketika teman-teman butuh cahaya yang atau output cahayanya yang mau teman-teman sesuaikan dengan kondisi cahaya yang teman-teman inginkan. Terus ada juga fiturnya ya, ada wireless kalau teman-teman mau pakai trigger itu juga ada. Terus kemudian biasanya setiap flash itu sudah pasti ada namanya diffuser nih teman-teman. Jadi ini sudah ada di di dalam flashnya sendiri. Diffuser ini fungsinya adalah untuk membuat cahaya untuk lebih halus ketika memotret baik secara direct flash atau teknik bounce. Nah, ada satu lagi ini white card ini fungsinya adalah untuk memantulkan cahaya ketika teman-teman memotret dengan teknik bounce. Nah, cahaya itu ada yang ke atas dan juga ada yang memantulkan ke kartu putih ini dan langsung direct ke wajah objek. Jadi wajah objek itu terlihat lebih cerah dan lebih putih. Oke, sebelum teman-teman menggunakan flash eksternal, teman-teman harus pahami dulu ilmu dasar fotografi, yaitu adalah segitiga exposure atau triangle exposure, di mana tiap-tiap elemen seperti ISO, kemudian diafragma, dan yang terakhir adalah shutter speed. Semua harus dalam keadaan imbang. Untuk apa? Untuk menghasilkan output dengan kualitas foto dengan cahaya yang baik atau seimbang teman-teman. Nah, ketika teman-teman menggunakan flash eksternal, prinsip kerjanya hampir sama teman-teman. Cuman yang membedakan adalah shutter speed. Shutter speed ini tidak berpengaruh kepada intensitas cahaya yang dihasilkan dari flash eksternal itu sendiri, khususnya flash manual ya teman-teman. Nah, kalau shutter speed itu misalkan kita gunakan di let's say 250, maka teman-teman akan berpikiran kalau cahaya yang akan dihasilkan justru akan besar. No, itu salah teman-teman. Justru shutter speed tidak berpengaruh sama sekali, karena shutter speed itu hanya mempengaruhi
ambient light atau cahaya di sekitar kita. Nah, gue sekaligus info juga kalau misalkan di tiap-tiap produsen kamera juga ada namanya sync speed, dimana untuk sync speed ini kamera hanya sanggup atau maksimal dengan shutter speed tertentu. Misalkan kamera yang gue pakai pribadi adalah Olympus OMD IM1, itu sync speednya yaitu di 320. Nah, ketika gue memotret dengan shutter speed di atas 320, maka foto akan gelap sebagian, teman-teman. Nah, untuk masalah sync speed ini juga gue gak akan bahas detail di video ini, mungkin akan gue bahas di video selanjutnya. Oke, teman-teman bingung? Biar teman-teman gak pada bingung dan mempermudah teman-teman semua, ini gue akan kasih contoh di foto-foto berikut ini. Oke, ini adalah contoh foto tanpa menggunakan flash eksternal, teman-teman. Untuk setting kamera gue menggunakan ISO 4000 dengan shutter speed 250. Ini sengaja gue memang besarkan. Kemudian untuk diafragmanya sendiri gue pakai bukaan 1,8. Untuk lensa yang gue pakai adalah lensa 17 mm atau equal di full frame itu 34 mm, teman-teman. Nah, ketika gue pasangkan flash eksternal ke kamera gue dengan menggunakan flash power yang paling rendah yaitu 128 dan lensa yang sama, setting kamera yang sama, maka teman-teman bisa tebak hasil fotonya seperti apa, teman-teman? Yes, fotonya adalah overexposed, teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman mendapatkan cahaya tambahan dari flash eksternal itu sendiri, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mendapatkan kejadian seperti ini, yang bisa teman-teman lakuin adalah teman-teman bisa turunkan ISO secara pelan-pelan sampai mendapatkan kondisi cahaya yang seimbang. Atau yang kedua, teman-teman bisa menurunkan diafragma sampai ke bukaan terbesar. Nah, kalau kondisi kayak foto gue ini, karena gue sudah menggunakan bukaan terbesar di 1,8, jadi gue hanya menurunkan untuk ISO-nya saja. Nah, foto selanjutnya adalah gua menggunakan flash eksternal dengan melakukan setting lagi dan gue sudah adjust lagi setting kameranya untuk ISO menjadi ISO 800 dengan shutter speed 60. Kemudian untuk diafragma dan lensa tetap gua masih yang sama, lensanya masih 17 mm dengan diafragma di 1,8. Hasil fotonya terlihat cahayanya masih seimbang ya, teman-teman. Nah, itu menurut gua. Kalau misalkan menurut teman-teman masih kurang seimbang, teman-teman bisa melakukan adjustment lagi baik dari si ISO-nya sendiri atau si shutter speed. Untuk foto selanjutnya, gue ingin menunjukkan ke teman-teman semua kalau shutter speed itu tidak mempengaruhi untuk output dari intensitas cahaya dari flash power itu sendiri, teman-teman. Dengan menggunakan setting kamera yang sama, yaitu ISO, diafragma, lensa, dan flash powernya sendiri gue tetap menggunakan 128. Gue hanya menggantikan shutter speednya aja. Kayak di foto pertama ini gue menggunakan shutter speed di 250. Kemudian foto kedua, shutter speed gue ubah menjadi 100. Dan foto ketiga gue menggunakan shutter speed 50. Coba deh kalau teman-teman lihat dari ketiga foto ini yang berubah hanyalah ambient light atau cahaya sekitarnya aja. Untuk flash powernya sendiri itu tidak ada pengaruhnya sama sekali, teman-teman. Jadi untuk intensitas cahaya tetap sama. Panjang banget penjelasan soal flash eksternal ini. Oke, dengan penjelasan yang panjang ini semoga teman-teman mendapatkan insight dan mendapatkan wawasan baru dan teman-teman semakin semangat untuk memotret dengan menggunakan flash. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe channel gue, teman-teman, supaya gue bisa berkembang, bisa membuat video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih udah mau menonton video gue sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay safe, tetap sehat buat teman-teman semua. Sekian dari gue, Febri Joko. Sign out.